Sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita memulainya, mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Silakan tuliskan jawabannya di kertas latihan kamu. Lalu, mengapa harus membuat surat lamaran pekerjaan? Bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan kita? Dan apa saja unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tersebut? Ya, tulislah jawaban kamu di kertas latihan. Kemudian, mari kita diskusikan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang dibuat untuk keperluan permohonan bergabung atau bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi atau jabatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan penyedia lowongan pekerjaan tersebut. Ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka surat lamaran pekerjaan itu harus memenuhi kriteria atau standar surat pada umumnya. Sebelum membuat dan mengirim surat, kita akan mengirim berkas surat lamaran, dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar lamaran kita diterima oleh HRD. Berikut, kita akan mempelajari bagaimana tips membuat surat lamaran pekerjaan sehingga surat lamaran pekerjaan kita tidak terbuang sia-sia. Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, setelah selesai proses belajar mengajar ini nanti, insya Allah kamu akan mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian kamu dapat menyajikan simpulan dalam bentuk visual yang menarik. Anak-anak sekalian, surat lamaran pekerjaan yang kita susun sangat mempengaruhi diterima tidaknya kita ketika sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga. Banyak dari kita yang sering mengabaikan format surat lamaran pekerjaan yang baik. Akibatnya, surat lamaran kita hanya menjadi tumpukan berkas belaka. Nah, berikut mari kita bahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian ada lampiran hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi yang meliputi identitas, maksud tujuan, menyatakan lampiran, penutup, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Ayo siswa hebat Indonesia, kita amati sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya, Binjai 25 Juli 2020. Binjai adalah kota tempat di mana kamu tinggal, kemudian tanggal penulisan surat sesuai tanggal kamu membuat surat tersebut. Struktur yang berikut adalah lampiran hal. Kita tuliskan hal, lamaran pekerjaan, lampiran, satu berkas. Lihat penggunaan huruf kapitalnya.
Nah, berikut adalah alamat surat. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia PT Alfa Ijaya, Jalan Duku nomor 25 Limau Sundai di Binjai. Ini adalah alamat tujuan perusahaan atau lembaga yang ingin kita lamar pekerjaannya. Kemudian, struktur yang berikut adalah salam pembuka. Cukup kita tuliskan dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Berdasar iklan yang dimuat dalam Harian Umum Indonesia Jaya, tanggal 20 Juli 2020, tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai konsultan keuangan yang Ibu Bapak pimpin, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, dari mana kita memperoleh informasi itu? Itulah yang kita tuliskan. Misalnya di contoh surat ini adalah Harian Umum Indonesia Jaya. Ketika kamu melihat pengumuman itu di website atau di media online lainnya, silakan tuliskan alamat di mana kamu melihat pengumuman itu dan tanggal berapa. Kemudian lowongan sebagai apa? Di sini sebagai konsultan keuangan. Langsung saja kamu tuliskan misalnya konsultan keuangan atau konsultan hukum, staf administrasi dan sebagainya. Langsung kita tentukan pilihan kita. Inilah yang ada di alinea pembuka. Selanjutnya adalah isi surat lamaran pekerjaan. Di dalamnya ada identitas, maksud, dan menyatakan lampiran. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, nomor handphone, email kamu, dan alamatnya. Di sini kita tuliskan, lihat contoh penggunaan huruf kapital, huruf kecil, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini turut dilampirkan, misalnya daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi KTP, dan seterusnya yang ingin kita lampirkan. Atau sesuai persyaratan dari perusahaan atau lembaga yang membutuhkan kita. Selanjutnya adalah bagian penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian ada salam penutup, dituliskan cukup dengan hormat saya, diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya, bagian akhir adalah tanda tangan dan nama terang. Tuliskanlah nama kamu sesuai dengan ijazah, disertai dengan gelar. Kemudian tulislah penulisan gelar dengan benar. Selanjutnya jangan lupa ditanda tangani. Baiklah, anak hebat Indonesia. Sekarang yuk berlatih. Silakan buka buku teks bahasa Indonesia kelas 12-mu, edisi revisi halaman 6 dan 7. Kalau kamu tidak memiliki buku, silakan cari sumbernya di internet. Contoh surat lamaran pekerjaan. Lalu apa yang menjadi tugas kita? 1. Analisislah sistematika contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu? Nah, pekerjaanmu bisa kamu tampilkan dalam bentuk visual. Misalnya, dengan cara memfotokopi contoh surat lamaran tersebut, kemudian tandailah bagian-bagiannya atau struktur surat tersebut. Atau bisa saja kamu jelaskan melalui video bagian-bagian yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang paling penting adalah kamu memahami sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Oke, selamat mencoba. Bunda tunggu hasilnya.